Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dosen, juga teman-teman semua. Terima kasih sudah bisa menyimak perkuliahan hari ini melalui Zoom, yaitu pada mata kuliah Keterampilan Dasar Konseling. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami dan kepada teman-teman semua yang dimanapun berada bisa menyimak materi kali ini. Baiklah, di sini kami kelompok 5 dan saya sendiri Anis Andiani sebagai moderator dalam sesi presentasi kali ini. Ada juga Teh Siti Halimatus Sadia sebagai pemateri 2 dan ada juga Teh Cutnur Kamila sebagai pemateri 3. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan materi keterampilan dasar konseling 3. Baiklah, langsung saja kita ke materi pertama. Nah, pada slide ini menjelaskan melatar belakangi mengenai keterampilan dasar konseling. Dijelaskan bahwa konseling merupakan sebuah proses pemberian bantuan yang bertujuan membantu individu mengatasi masalah pribadinya, meningkatkan pengembangan diri, dan juga mencapai kesejahteraan psikologis. Nah, dalam proses konseling individual, keterampilan dasar konseling sangat penting untuk dikuasai oleh seorang konselor. Nah, tanpa keterampilan dasar ini, hubungan konseling mungkin tidak akan berjalan efektif dan hasilnya pun tidak akan optimal. Nah, yang kami jelaskan ini tuh bertujuan untuk menguraikan keterampilan dasar konseling yang meliputi fasilitating, mengambil inisiatif, memberi nasihat, memberi informasi, merencanakan program bersama konseling, menyimpulkan, mengevaluasi, dan menutup sesi konseling. Juga menjelaskan mengenai penerapan keterampilan dasar dalam proses konseling individual. Nah, pada slide ini diambil dari materi buku The Art of Helping mengenai keterampilan dasar konseling 3. Keterampilan dasar konseling adalah kemampuan utama yang wajib dimiliki oleh konselor agar selanjutnya maaf. Nah, ulangi lagi ya. Keterampilan dasar konseling adalah kemampuan utama yang wajib dimiliki konselor agar bisa berkomunikasi secara baik dengan klien. Nah, tujuannya itu untuk membantu klien menyelesaikan masalah serta mengembangkan diri. Keterampilan ini tuh meliputi berbagai teknik komunikasi untuk memahami, lalu merespon, serta menyampaikan kembali pernyataan klien sehingga bisa tercipta hubungan yang baik dan proses konseling pun bisa berjalan dengan lancar. Nah, teknik yang akan dibahas pada kesempatan kali ini tuh ada 8 teknik, yaitu yang pertama memfasilitasi atau facilitating, yang kedua mengambil inisiatif, yang ketiga memberi nasihat, yang keempat memberi informasi, yang kelima merencanakan program bersama konseling, lalu yang keenam menyimpulkan sesi konseling, yang ketujuh mengevaluasi, dan yang terakhir adalah menutup sesi konseling. Lanjut, Teh. Nah, ini adalah teknik yang pertama yang akan dibahas yaitu mengenai facilitating yang disebut juga dengan memfasilitasi. Nah, facilitating ini adalah sebuah keterampilan dasar konseling yang digunakan konselor untuk menciptakan suasana hubungan yang aman, nyaman, menerima, dan mendukung sehingga konseling merasa dihargai juga bersedia untuk membuka diri atau bercerita ya. Nah, di keterampilan ini tuh menjadi fondasi terbentuknya raport antara konselor dan konseli yang kemudian bisa mempengaruhi efektivitas seluruh proses konseling. Facilitating juga merupakan bagian dari the helping relationship yang menekankan kehadiran empati.
menerima tanpa syarat, dan komunikasi efektif antara si konselor dan konselingnya. Adapun tujuannya dalam teknik ini, yaitu yang pertama membangun raport dan hubungan awal yang positif. Yang kedua, membantu konseling merasa aman untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Yang ketiga, menciptakan suasana konseling yang suportif dan tidak menghakimi. Yang keempat, membentuk dasar kepercayaan agar proses konseling dapat berjalan dengan efektif. Dan yang terakhir, tujuan dari facilitating yaitu mengurangi kecemasan awal bagi konseli dan meningkatkan keterbukaannya kepada konselor. Nah, facilitating juga memiliki skill atau keterampilan yang harus kita lakukan sebagai konselor. Yang pertama, skillnya itu adalah attending skills, di mana skill ini tuh merupakan keterampilan konselor dalam memberi perhatian penuh kepada konseli, baik secara fisik, mental, maupun emosional. Nah, seperti meliputi kontak mata yang sesuai, bahasa tubuh yang terbuka, lalu posisi duduk yang sejajar, jadi tidak seperti mengancam atau menghakimi. Lalu ada juga memberikan sinyal non-verbal, seperti aktif menyimak gitu ya. Nah, yang kedua skillnya itu adalah active listening skill, di mana keterampilan ini tuh si konselor mampu menangkap isi pembicaraan serta emosi konseli, sehingga bisa merespon dengan tepat, seperti mencakup dengan mendengarkan tanpa interupsi, lalu menangkap pesan verbal dan non-verbal, juga memberikan tanggapan yang menunjukkan pemahaman. Skill yang keempat dalam proses facilitating yaitu genuinesis atau congruence skill. Maaf, yang ketiga ya. Yang ketiga adalah empathy skill. Pada teknik ini, skillnya itu, jadi si konselor itu harus mampu memahami perasaan, pikiran, dan pengalaman konseli dari sudut pandangnya. Jadi empati itu bukan hanya merasakan, tetapi bisa memvalidasi dan mengkomunikasikan kembali perasaan si konseli. Yang keempat adalah genuineness atau congruence skill. Nah, di sini tuh keterampilannya itu berupa bersikap otentik, terus konselornya itu jujur dan apa adanya. Terus konselor juga tidak memainkan peran, tidak berpura-pura, juga tidak menunjukkan sikap profesional yang tulus kepada konselinya. Yang kelima, skillnya itu unconditional positive regard. Nah, skill ini tuh seperti keterampilan menerima konseli tanpa syarat, tidak menghakimi, terus tidak menghargai, terus keterampilan ini pun membuat konseli ini merasa aman dan bisa membuka diri. Skill yang keenam yaitu minimal encourager skill. Nah, ini tuh maksud dari teknik yang keenam. Skill yang keenam itu ucapan singkat atau perilaku yang mendorong konseli untuk melanjutkan cerita. Seperti contohnya, ya, terus gimana? Silakan lanjutkan. Nah, seperti itu. Nah, yang ketujuh, skillnya itu paraphrasing skill. Nah, keterampilan ini tuh seperti mengulang inti dari ucapan konseli menggunakan kata-kata baru untuk memastikan pemahaman dan mendorong pendalaman pembahasan. Nah, yang kedelapan adalah reflection skill, di mana mengembalikan perasaan atau isi cerita konseli dalam pernyataan reflektif. Contohnya tuh seperti pada meresponnya tuh kayak gini. Sepertinya kamu merasa sangat tertekan ya dengan situasi ini. Nah, itu adalah sebuah contoh dari reflection skill. Nah, yang terakhir, skill dari facilitating yaitu silent skill. Nah, di sini juga membutuhkan keterampilan untuk keheningan yang digunakan secara terarah agar si konseli ini tuh
punya ruang gitu ya untuk merasakan, untuk berpikir atau merenungkan ucapannya sehingga bisa menyampaikan kepada konselor. Yang terakhir, cara kerja dari teknik facilitating, yaitu yang pertama, konselor bisa menggunakan attending untuk memberikan sinyal bahwa ia tuh hadir sepenuhnya. Yang kedua, membangun kehangatan melalui empati dan juga penerimaan tanpa syarat. Yang ketiga, konselor mendengarkan secara aktif untuk memahami perasaan dan makna di balik cerita konseling. Dan yang keempat, konselor bisa menggunakan refleksi, frase, dan dorongan minimal untuk membantu konselor mengorganisir pikirannya. Yang kelima, suasana yang aman membuat si konseli ini tuh bisa lebih terbuka sehingga bisa terjadi proses konseling yang berkembang secara mendalam. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan. Materi waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Teh Anissa. Langsung saja, materi selanjutnya mengenai initiating. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang initiating atau eh, mengambil inisiatif. Jadi, mengambil inisiatif adalah keterampilan konselor dalam mengarahkan proses konseling agar berjalan secara terstruktur, terfokus, produktif. Terutama ketika konseling mengalami kebingungan, pasif, atau tidak mengetahui ingin apa yang ingin dibahas gitu. Jadi keterampilan ini tuh sangat penting, terutama ketika konselor itu kelihatan bingung. Bingung banget dia mau mulai dari mana, aku mau bahas apa gitu. Nah, tujuan initiating sendiri itu membantu konseling memahami arah dan tujuan konseling. Yang kedua, mengurangi kebingungan, mengurangi kebingungan konseling terkait masalah yang sedang dihadapi. Yang ketiga, ada menjaga proses konseling yang konseling agar tetap fokus pada tujuannya. Yang keempat, mencegah percakapan melebar ke topik yang sebenarnya tidak relevan. Terus yang kelima, memfasilitasi efektivitas waktu dalam sesi konseling. Contoh situasinya, misalnya ketika konselingnya duduk, terus bilang, saya stres Bu, tapi saya tuh bingung loh mau mulai ceritanya dari mana gitu. Nah, di kondisi ini, konselor perlu mengambil inisiatif dengan memberikan pertanyaan seperti, baik, eh, hal apa yang paling sering kamu merasa stres nih belakangan ini gitu. Kayak misalnya kamu di sekolah tuh dengan hubungan kamu. Jadi dari sini si konselor ini tetap menghargai konseli dan si konseli ini juga terbantu gitu, terbantu untuk memulai pembahasan yang perlu dibahas dengan tetap di dalam on track gitu. Terus eh, keterampilan atau skill, beberapa micro skill yang digunakan yaitu ada questioning skill, open dan close question. Ini seperti memberi pertanyaan terbuka atau tertutup dan tertutup. Terus yang kedua ada structuring skill, di mana memberi alur sesi biar tetap terstruktur dan tidak berantakan. Yang ketiga ada focusing skill, di mana menjaga pembahasan tetap pada inti masalahnya. Jadi nggak keluar dari si inti masalah ini. Yang keempat ada clarification, memperjelas informasi yang kurang jelas. Jadi kalau misalnya si konselin yang ngomong sesuatu, dan kita akan memperjelas lagi gitu, meyakinkan lagi. Jadi kemarin kamu kayak gini benar gitu. Terus yang kelima ada direction giving. Direction giving itu memberikan arahan gitu. Ketika konseli bingung, kita berikan arahan dengan ringan. Terus yang keenam ada summarizing to redirect skill, yaitu merangkum untuk mengembalikan fokus.
Jadi nanti ketika konselingnya udah agak sedikit out of topic gitu bisa kita rangkum terus kita kembalikan, kita berikan pertanyaan lagi dengan tetap pada on track. Yang ketujuh ada gentle confrontation. Ini mengingatkan kembali jika ada kontradiksi. Jadi mengingatkan secara halus gitu, secara gentle. Nah, selanjutnya ada advising atau memberi nasihat. Bentar ya, kehalangan. Nah, keterampilan konseling yang digunakan konselor untuk memberi saran, alternatif, solusi, atau panduan yang dapat membantu konseli memberikan pilihan-pilihan yang ada. Penting juga dipahami bahwa nasihat di dalam konseling itu bukan perintah, tapi tetap menghargai keputusan si konselinya gitu. Jadi bukan memerintah, kamu mendingan kayak gini deh, harus kayak gini, itu bukan. Nah, tujuan dari advising sendiri membantu konseli melihat alternatif solusi yang sebelumnya itu tidak terpikirkan. Terus memberikan wawasan baru mengenai masalahnya, membantu konseli membuat keputusan yang lebih rasional dan terarah. Terus memperkuat kemampuan konseli memecahkan masalahnya sendiri. Yang kelima, mencegah konseli mengambil keputusan yang merugikan dirinya sendiri. Contohnya, misalnya konseli berkata kalau dia itu sulit mengatur waktu, memanajemen waktu, dan tugasnya itu menumpuk. Terus, konselor itu bisa memberikan nasihat, eh, mungkin kamu bisa nih coba buat jadwal harian, atau misalnya tuh atau misalnya menentukan nih tugasnya tuh yang penting yang mana. Jadi kita kerjakan dulu yang penting atau yang deadline dulu deh gitu. Jadi di sini tuh si konselornya itu nggak maksa tapi dia memberikan pilihan sehingga konsel itu bisa mempertimbangkan dan dia bisa memecahkan masalahnya sendiri. Yang selanjutnya ada keterampilannya atau skill advising. Yang pertama ada providing suggestion skill, yaitu memberikan saran, memberikan suggestion seperti tadi diberikan beberapa pilihan untuk si konselinya memilih sendiri gitu mana yang lebih baik. Terus ada pilihan apa information based advising bisa memberikan pilihan alternatif juga, memberikan informasi. Terus ada option offering skill. Jadi ini membantu ke apa ya, konseli untuk menimbang-nimbang lagi gitu. Yang keempat ada collaborative decision making skill. Jadi kita berkolaboratif, bekerja sama. Yang kelima ada motivation advising. Yang keenam ada respectful advising. Yang ketujuh ada timing skill. Jadi pada timing skill ini eh, kita memberi nasihatnya itu tidak terburu-buru, tapi pada waktu yang tepat gitu, pada timing yang tepat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan information giving, yaitu memberikan informasi atau data yang dibutuhkan konseli untuk memahami segala atau keputusan, atau membuat keputusan, pengambilan keputusan. Tujuan information giving sendiri membantu konseli memahami fakta atau konsep yang berkaitan dengan masalahnya. Jadi, kalau misalnya di luar masalahnya, kita arahkan kembali. Terus, memberikan pengetahuan yang dibutuhkan konseli untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Mengurangi kebingungan konseli terhadap suatu situasi. Yang keempat,
Mendukung konseli dalam menemukan solusi yang realistis dan sesuai. Yang kelima, menyediakan data. Jadi sumber rujukan itu dibutuhkan juga gitu. Jadi kita harus siap-siap untuk menyediakan datanya. Contohnya misalnya konselingnya ini mengalami kecemasan-kecemasan berlebih gitu sebelum ujian. Tapi dia tuh eh, masih apa ya nggak tahu apa itu kecemasannya gitu. Jadi si kecemasannya itu dia bingung aku tuh cemas kenapa ya gitu. Jadi di situ kecemasan itu tuh reaksi tubuh terhadap tekanan gitu. Biasanya tuh kan dijelasin aja kayak ditandai jantung berdebar, gelisah, atau sulit fokus gitu. Terus eh, boleh coba tarik nafas aja untuk menguranginya. Nanti saya jelaskan caranya biar eh, bagaimana kamu tidak terlalu cemas. Nah, itu kan memberikan information giving. Jadi memberikan informasi kalau kamu itu cemas dengan efeknya seperti ini gitu. Bagaimana cara ngurangin cemasnya? Itu memberikan informasi. Atau misalnya ketika si konselingnya itu bingung sama prosedur beasiswa atau hal lainnya itu bisa kayak dijelasin langkah-langkahnya gitu. Memberikan informasi yang bermanfaat. Nah, untuk skillnya sendiri ada clear explanation skill yang menjelaskan, jadi si konselornya itu menjelaskan dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami gitu, bukan bahasa ilmiah yang mungkin nanti si konselingnya juga ini ibunya ngejelasin apa ya gitu. Terus yang kedua ada accurate information skill, memberikan informasi yang akurat, bukan asal-asalan, tapi ada dari sumbernya gitu. Terus yang ketiga ada checking understand skill, jadi mengecek dulu nih si konselingnya paham nggak apa yang kita berikan gitu. Baru kita lanjut ke masalah apa, lanjut ke pembahasan yang lain. Karena kalau misalnya kita lanjut terus sampai terakhir ternyata si konselingnya itu nggak paham, jadi itu percuma gitu. Terus, jadi setiap kita mengkonseling itu pastikan untuk mengecek apa kepahaman si konselingnya. Terus yang keempat ada tailoring information skill. Jadi menyesuaikan nih informasinya ini sama si apa kemampuannya si konselingnya kayak umurnya kita bisa cek dari umurnya. Umurnya misalnya kalau konselingnya SD berarti kita jangan berat-berat gitu. Tapi kalau misalnya eh, umurnya sudah SMA atau itu berarti boleh lebih berat lagi sesuai kemampuan juga. Terus ada resource providing skill. Jadi dia eh, memberikan memberikan sumber tambahan, buku, website, layanan profesional gitu. Jadi kita ketika memberikan informasi nggak asal-asalan. Kita bilang waktu itu ibu sempat baca misalnya di ini kalau misalnya kamu mengalami kecemasan berlebih dalam buku ini juga dijelaskan misalnya seperti itu. Terus ada eh, psychoeducation, ya jadi dari research sama psychoeducation skill. Jadi misalnya kamu menghubungkan dengan edukasi-edukasi psikologi gitu. Terus ada boundary clarification. Jadi menjelaskan batasan informasi agar si konselingnya ini nggak paham. Nggak paham. Agar si konselingnya ini nggak salah paham. Tuh. Mungkin ini yang dapat saya berikan. Jadi ketiga keterampilan ini itu saling melengkapi dari initiating, advising, sama information giving. Jadi konselor ini harus mampu menggunakan semua keterampilan ini secara tepat dan efektif agar si kon apa konselingnya berjalan dengan efektif. Selanjutnya saya kembalikan ke Teh Anissa.
Baiklah, terima kasih Teh Kamila atas penyampaian materinya yang sudah cukup jelas. Berikutnya saya akan lanjut serahkan kepada pemateri 3 yaitu Teh Siti Halimatus Sa'diyah. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Anissa yang telah memberikan waktu dan kesempatannya untuk saya melanjutkan presentasi pada hari ini dengan melanjutkan materi yang kelima yaitu mengenai planning with the client. Yang dimana di sini adalah untuk merencanakan program bersama konseli. Merencanakan program bersama konseli atau planning adalah keterampilan konseling yang digunakan oleh konselor untuk bekerja sama dengan konseli dalam menyusun langkah-langkah yang konkret, strategi, tujuan, dan rencana tindakan yang realistis untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Di mana menurut Egan pada tahun 2014, perencanaan adalah tahap di mana konseli dan konselor membangun action plan atau rencana nyata yang dapat dijalankan konseli berdasarkan kemampuan, sumber daya, dan kondisi kehidupan mereka. Perencanaan ini bersifat kolaboratif, bukan instruktif. Konseli tetap menjalani pengambilan keputusan utama, sementara konselor berperan sebagai fasilitator yang membantu menyusun rencana secara terarah. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan merencanakan program bersama konseli. Di sini seorang konselor juga harus bisa membuat tujuan yang membantu konseli untuk merencanakan program setelah sesi konseling itu berlangsung. Di mana yang pertama, seorang konselor harus menghasilkan rencana penyelesaian masalah yang konkret dan dapat diukur. Di mana konselor harus bisa menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh konseli dengan konkret dan hasilnya itu nanti dapat diukur. Yang kedua, memberikan arah yang jelas bagi konseli dalam proses perubahan, di mana seorang konselor itu harus bisa memberikan arahan kepada konseli dalam menghadapi masalah-masalah yang konseli sedang dihadapi, dari yang mereka tidak punya rencana untuk memulai, ketika memulai, dan mereka juga memiliki hasilnya yaitu perubahan yang bisa membuat seorang konselor itu merasa lebih baik. Kemudian yang ketiga, membantu konseli mengorganisasi langkah-langkah yang realistis dan sesuai kemampuan, di mana seorang konselor itu mampu memberikan suatu langkah-langkah yang bisa membuat seorang konseli itu dapat mengambil langkah tersebut. Namun langkah di sini itu harus memiliki hal yang realistis atau sesuai dengan kemampuannya. Misalkan jika em, masalahmu terselesaikan atau jika kamu memiliki masalah ini, nanti coba kamu untuk pergi ke Sumatera kalau sekarang. Tapi kan itu hal yang kurang realistis ya. Maksudnya kalau mereka itu bukan orang Sumatera dan mereka itu di Jawa dan sementara keadaan si konseli itu tidak memiliki ongkos atau tidak 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 mungkinlah untuk melakukan hal tersebut. Jadi di sini seorang konselor harus memberikan option-option yang realistis dan sangat sesuai dengan kemampuan seorang konseli.
Yang keempat yaitu meningkatkan motivasi konseli dalam mencapai tujuan. Di sini si konselor itu harus bisa memberikan bantuan, dorongan, dan strategi agar seorang si konselor ini lebih bersemangat, percaya diri, dan bersedia untuk mengambil langkah-langkah yang nyata. Jadi di sini seorang konselor sangat dibutuhkan untuk memotivasi si konselor si konseli ini agar tujuan yang ingin dia capai itu terpenuhi. Kemudian yang kelima itu ada menumbuhkan rasa kepemilikan atau sense of ownership terhadap proses konseling, di mana seorang konselor itu diharapkan untuk memberikan pengertian bahwa konseling ini adalah miliknya dan bukan milik konselor. Karena konseling ini adalah sebagai subjek, bukan sebagai objek. Kemudian yang kelima itu menumbuhkan materi selanjutnya yaitu tentang skill atau keterampilan yang termasuk dalam merencanakan program bersama konseling. Yang pertama itu ada goal setting skill atau menempatkan tujuan, di mana keterampilan ini bertujuan untuk menetapkan tujuan, yang artinya adalah kemampuan konselor untuk membantu konseli merumuskan tujuan yang jelas, realistis, terukur, dan dapat dicapai dalam proses konseling. Keterampilan ini sangat penting agar konseling berjalan terarah dan menghasilkan perubahan yang nyata bagi konseli. Di mana konseling goal setting skill ini adalah keterampilan konselor dalam memfasilitasi konseli untuk mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang ingin diubah. Kemudian menentukan tujuan konseling yang spesifik dan realistis, dan merumuskan langkah-langkah atau strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang terakhir bisa memantau dan mengevaluasi perkembangan yang dicapai selama proses konseling. Tujuannya dalam goal setting ini yaitu memberi arah yang jelas dalam sesi konseling, kemudian menumbuhkan motivasi dan rasa kepemilikan konseli, menghindari proses yang kabur atau tidak terstruktur. Dan yang terakhir adalah mempermudah evaluasi hasil konseling, di mana eh, goal setting ini memiliki tujuan dengan prinsip SMART, yaitu spesifik atau jelas dan tidak ambigu. M-nya yaitu measurable atau dapat diukur dan dinilai. Kemudian A-nya achievable, yang artinya dapat dicapai sesuai dengan kapasitas konseli. R-nya yaitu relevan, di mana relevan dengan kebutuhan konseli. Kemudian T-nya time bound, yaitu memiliki batas waktu pencapaian. Contohnya, ketika melakukan konseling, dalam 2 minggu ke depan, konseling mampu menyelesaikan tugas sekolah minimal 3 kali dalam seminggu tanpa menunda lebih dari 1 hari. Jadi di sini dalam goal setting ini si konselor itu bisa membuat jadwal dan memberikan waktu untuk bisa juga menggunakan teknik Sleaford, kemudian mencatat progres setiap harinya.
Yang kedua adalah skill dari problem prioritizing skill, di mana konselor membantu, konseli untuk menentukan masalah mana nih yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Misalkan si konseli ini bercerita kepada konselor mengenai masalahnya. Kemudian dari setiap cerita atau perkataan dari seorang konselor itu kepada konselor, si konselor itu harus bisa menentukan mana sih masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi prioritas utamanya ini eh, yang mana sih yang untuk lebih diutamakan atau untuk lebih dibereskan. Misalnya contohnya dari semua masalah yang kamu ceritakan, menurutmu yang paling mendesak itu apa sih untuk diselesaikan gitu. Jadi dari mampu merangkum mungkin bertanya kepada konseli, masalah apa sih yang seharusnya itu diselesaikan untuk pertama kalinya misalkan. Terus yang ketiga itu option generating skill atau membangun pilihan alternatif, di mana konselor dan konseli bersama-sama menyusun berbagai kemungkinan tindakan. Contohnya, kita bisa membuat beberapa opsi strategi untuk menghadapi kecemasan sebelum ujian. Jadi, ketika si konsel ini bingung terhadap eh, ujian yang akan dilaksanakan, jadi si konselor itu bisa bersama-sama untuk menyusun option-option atau pilihan-pilihan yang bisa dilalui oleh konseli ketika menghadapi permasalahan seperti berikut. Kemudian yang keempat itu ada decision making skill dalam konseling, di mana keterampilan konselor dalam membantu konseli membuat keputusan yang matang, sadar, dan bertanggung jawab. Keterampilan ini penting agar konseli mampu memilih strategi terbaik untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan yang telah disepakati. Dalam proses ini, konselor tidak membuat keputusan untuk konseli, tetapi memandu konseli untuk menimbang berbagai pilihan berdasarkan beberapa aspek berikut. Yang pertama itu kemampuan konseli, di mana seorang konselor membantu konseli untuk menilai apakah opsi yang dipilih sesuai dengan keterampilan pribadi yang dimiliki, pengalaman sebelumnya, atau kapasitas kognitif dan emosionalnya, dan juga sumber daya internal yang tersedia. Contohnya, menurut kamu, apakah strategi ini cocok dengan kemampuan saat ini? Itu bisa diterapkan dalam kemampuan konseling. Yang kedua itu ada konsekuensi dari setiap pilihan, di mana konselor mengajak konseli untuk mempertimbangkan dampak positif dan negatif, jangka pendek dan jangka panjang, kemudian risiko yang diperlu diperhatikan. Yang terakhir adalah keselarasan dengan nilai dan tujuan konseli. Sebagai contoh, kalau kamu memilih strategi A, apa dampak baik dan kurang baik yang mungkin terjadi? Jadi konselor tidak tidak memaksa untuk seorang konseli untuk memilih A atau B, tetapi konselor di sini memberikan keleluasaan untuk seorang konseli memilih apa yang ingin konseli pilih ke depannya. Kemudian yang ketiga itu ada sumber daya yang tersedia, di mana sumber daya yang tersedia ini mencangkup dukungan lingkungan seperti keluarga, teman, dan guru, kemudian waktu dan energi.
Ada juga akses terhadap fasilitas atau alat. Yang terakhir, informasi yang dibutuhkan. Contohnya, sumber daya apa yang kamu punya untuk menjalankan pilihan ini? Jadi, di mana ketika mereka atau ketika konselor memberikan pertanyaan kepada konseli atau pilihan kepada konseli, jadi si konseli juga tahu nih apa sumber daya atau kemampuan yang mereka miliki ketika mereka memilih pilihan A, mereka sudah mampu untuk atau tahu kapasitas yang si konseli ini bisa. Kemudian yang keempat itu ada kesiapan psikologis konseli. Oh, maaf, yang kelima itu ada action planning skill, di mana konselor membantu konseli merumuskan langkah-langkah rinci. Contohnya, minggu ini kamu mencoba teknik pernapasan selama 10 menit setiap malam. Jadi konselor ini membantu konseli untuk melakukan langkah-langkah rinci seperti 10 menit setiap malam. Itu adalah waktu yang sangat rinci diberikan kepada konseli oleh konselor. Kemudian ada yang keenam itu adalah ada scaling and measuring skill, di mana skill ini digunakan untuk menilai sejauh mana kesiapan konseli melaksanakan rencana. Contohnya, seberapa siap kamu menjalankan langkah ini dari skala 1 sampai 10. Jadi di sini konselor memberikan waktu atau kesiapan kepada konseli untuk melaksanakan rencananya supaya rencana tersebut berjalan dengan semestinya. Yang ketujuh ada research identification skill, di mana konselor bisa membantu konseli mengidentifikasi sumber daya internal dan eksternal seperti yang ketujuh ada research identification skill dalam konseling, di mana research identification skill adalah kemampuan konselor dalam membantu konseling mengenali dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, baik yang berasal dari dalam diri atau internal maupun dari luar diri atau eksternal, untuk mendukung penyelesaian masalah dan pencapaian tujuan konseling. Keterampilan ini penting karena banyak konseling yang sebenarnya memiliki potensi dan dukungan, namun belum menyadarinya. Nah, dengan membantu mereka mengenali sumber daya tersebut, konselor menumbuhkan rasa mampu, efisiensi, kemandirian, serta optimisme terhadap perubahan. Di mana jenis sumber daya yang diidentifikasi, yang pertama itu kemampuan pribadi atau sumber daya internal. Di sini konselor membantu konseli menyadari kekuatan dirinya sendiri seperti kemampuan akademik, keterampilan sosial, kemampuan mengolah emosi, ketekunan, disiplin, kreativitas, dan pengalaman sukses di masa lalu. Contoh pertanyaannya kepada konseli yaitu, menurutmu kemampuan apa yang kamu miliki yang bisa mendukung perubahan ini? Di sini konselor memberikan pertanyaan kepada konseli tentang eh, bagaimana perubahan atau dukungan perubahan yang akan dilakukan oleh seorang konseli. Kemudian yang kedua itu ada dukungan keluarga, di mana sumber daya eksternal yang sering menjadi faktor penting, meliputi dukungan emosional atau pendampingan motivasi. Kemudian ada dukungan instrumental,
yaitu waktu atau fasilitas belajar. Yang ketiga ada dukungan finansial. Dan yang terakhir ada bimbingan dari orang tua. Contoh pertanyaannya yaitu, siapa di keluarga kamu yang bisa memberikan kamu dukungan ketika kamu mengalami kesulitan? Jadi tidak hanya dari faktor internal saja, faktor eksternal juga sangat mendukung akan perubahan yang dihadapi oleh konseling. Yang ketiga ada lingkungan sekolah, di mana yang termasuk dengan sumber daya formal maupun informal, seperti guru BK, guru mata pelajaran, teman sebaya, ekstrakurikuler, fasilitas perpustakaan atau ruang belajar. Kemudian yang terakhir ada sistem administrasi sekolah. Dan konselor itu bisa memberikan pertanyaan, contoh pertanyaan kepada konseling. Ada fasilitas atau orang tertentu di sekolah yang bisa membuat kamu mencapai tujuan ini. Jadi konselor bisa memberikan pilihan untuk dukungannya kepada seorang konselor itu bisa kepada guru BK atau fasilitas-fasilitas sekolah yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian ada layanan tambahan, di mana sumber daya yang berada di luar keluarga dan sekolah, misalnya layanan konseling lanjutan, kemudian komunitas atau kelompok dukungan, kemudian klinik psikologi, adapun pelatihan dan keterampilan, kemudian yang terakhir bisa dengan platform belajar online. Jadi perubahan itu atau layanan tambahan itu bisa dilakukan oleh seorang konseling, terutama sekarang kan zaman digital, era digital, jadi konseling bisa mencari informasi atau mencari dukungan-dukungan tambahan, bisa menggunakan platform belajar online atau bisa juga mengikuti pelatihan-pelatihan keterampilan berbasis online. Contoh pertanyaannya yaitu, eh, adakah layanan lain di luar sekolah yang bisa kamu manfaatkan untuk mendukung strategi ini? Jadi konselor bisa bertanya kepada seorang konseli eh, jikalau seorang konseli bisa memiliki layanan tambahan. Di mana ya tujuan dari result identification skill ini, yang pertama itu bisa menumbuhkan rasa percaya diri konseli melalui pengenalan potensi diri, membantu konseli memahami bahwa dia tidak sendirian, kemudian memperluas pilihan solusi dan strategi, dan meningkatkan efektivitas perencanaan tindakan. Yang terakhir adalah mengoptimalkan dukungan dari lingkungan. Cara kerja dari seorang konselor ini, yang pertama itu konselor bisa mengidentifikasi masalah utama bersama konseling. Yang kedua, konselor juga bisa mengajak konseling menetapkan tujuan utama dan tujuan kecil atau sub goals. Yang ketiga, konselor dan konseli menyusun alternatif strategi yang relevan. Yang keempat, konselor juga bisa membantu konseli untuk memilih strategi yang paling realistis. Tentunya di sini yang paling realistis itu paling bisa dilakukan oleh seorang konseli dalam menghadapi masalah tersebut. Yang keempat itu, yang kelima yaitu rencana tindakan ditulis secara rinci, di mana rencana-rencana yang dibuat ketika konseling itu diharapkan untuk ditulis atau
dicatat secara rinci dari hal kecil sampai hal yang paling besar. Itu untuk memudahkan konseling atau seorang konselor itu bisa menyimpulkan atau memberikan jalan keluar kepada konseling supaya langkah-langkah berikutnya itu berjalan dengan lancar. Yang keenam itu ada konselor mengukur kesiapan konseli dan menyesuaikan rencana bila perlu. Di mana konselor ini eh, bisa menyiapkan konseli atau langkah-langkah kepada konseli jika misalkan option yang pertama itu tidak berjalan dengan baik dan kemudian konselor juga bisa untuk melakukan rencana yang kedua atau rencana yang mengganti dari perencanaan yang pertama tadi dan menyesuaikan rencananya jikalau perenca- eh, pre- rencana yang pertama tidak berjalan dengan baik. Yang ketujuh itu ada rencana dipantau dan dievaluasi pada sesi berikutnya. Setelah memberikan semua rencana dan atau setelah memberikan konselingnya, konselor itu memantau si konseling ini dan memberikan evaluasi dalam sesi berikutnya, yang dimana konselor bisa melakukan lagi pertemuan pertemuan selanjutnya dan memberikan evaluasi jika pertemuan yang pertama atau langkah yang pertama itu bisa tidak sesuai ataupun sesuai dengan yang dilakukan oleh pertemuan yang pertama. Kemudian yang keenam, skill yang keenam yaitu menyimpulkan, di mana menyimpulkan di sini adalah keterampilan konselor dalam merangkum inti pembahasan selama sesi, termasuk perasaan, pikiran, serta pokok masalah yang disampaikan oleh konseli. Tujuannya untuk memastikan pemahaman yang sama antara konselor dan konseli, memperjelas arah pembicaraan, serta menutup bagian percakapan tertentu dengan rapi. Keterampilan yang di Keterampilan yang termasuk dalam skill ini meliputi integrating atau menggabungkan informasi penting dari pertama sampai terakhir. Kemudian restating atau menyampaikan kembali inti ucapan konseli. Yang ketiga ada thematic summarizing, yaitu menangkap tema utama pembicaraan. Yang keempat ada clarification atau memastikan ringkasan sesuai dengan maksud konseli. Yang terakhir ada transition atau menggunakan ringkasan sebagai penghubung antar topik. Contohnya di sini, jadi hari ini kamu merasa tertekan karena tugas menumpuk dan kurang dukungan di rumah. Kita akan fokus mencari strategi mengukur waktu. Apakah rangkuman ini tepat? Itu bisa ditanyakan oleh konselor kepada konseling. Yang ketujuh itu ada mengevaluasi atau evaluating, di mana mengevaluasi ini adalah keterampilan konselor untuk menilai perkembangan konseling setelah menjalankan rencana yang telah disepakati. Evaluasi ini membantu untuk mengetahui sejauh mana tujuan tercapai, hambatan yang muncul, dan langkah selanjutnya yang perlu disesuaikan. Yang termasuk ke dalam keterampilan mengevaluasi, yang pertama itu ada progress assessment, di mana di sini konselor bisa menilai kemajuan yang dilakukan oleh konseli. Yang kedua itu ada scaling, atau konselor bisa mengukur perubahan dengan skala angka. Yang ketiga itu ada feedback, di mana konselor bisa memberikan umpan balik objektif dan suportif.
Kemudian ada barrier identification, di mana konselor bisa mengidentifikasi hambatan atau kesulitan konseli yang dihadapi. Yang terakhir ada adjusting plan, di mana menyesuaikan rencana atau strategi bila perlu. Kemudian yang ke-8 itu ada menutup sesi closing, di mana eh, pada sesi ini adalah keterampilan mengakhiri pertemuan secara hangat, profesional, dan terstruktur. Penutupan memastikan konseli memahami pembahasan, merasa didukung, dan mengetahui langkah selanjutnya. Dalam sesi ini, keterampilan ini yang termasuk di antaranya final summarizing, yaitu merangkum hasil sesi. Di sini setelah konseling dan konselor berkonseling, konselor bisa merangkum hasil dari apa yang diutarakan oleh konseli kepada konselor. Kemudian encouragement atau memberikan motivasi dan penguatan positif. Yang ketiga ada action planning, di mana konselor menegaskan rencana untuk dilakukan konseli sampai sesi berikutnya. Kemudian ada closure transition, yaitu konselor bisa mengalihkan sesi menuju penutupan secara halus. Jadi ketika konseling berjalan, konselor jika ingin menutup sesi ini bisa nih mengalihkan sesi ini jika waktunya sudah sangat lama. Konselor juga bisa memberikan arahan untuk menutup konseling secara halus. Kemudian ada time management, di mana konselor mampu mengatur waktu agar penutupan tidak tergesa-gesa. Misalnya seperti ini. Sebelum sesi kita akhiri, hari ini kita telah membahas kecemasanmu dan menyusun strategi di latihan pernapasan. Kamu sudah membuat kemajuan. Silakan coba rencana ini hingga pertemuan berikutnya. Ini bisa digunakan secara halus dan tidak menyinggung bahwa konseling ini akan eh, berakhir. Kemudian materi yang kelima ada implikasi, di mana implikasi di sini eh, pada keterampilan dasar konseling 3 ini yang meliputi facilitating, mengambil inisiatif, memberi nasihat, memberikan informasi, merencanakan program bersama konseli, menyimpulkan, mengevaluasi, dan yang terakhir sampai menutup sesi konseling itu memiliki implikasi yang penting dalam efektivitas proses konseling secara individual. Secara keseluruhan, penerapan 8 keterampilan ini berpengaruh pada kualitas hubungan konseling, kejelasan proses, dan keberhasilan perubahan konseling. Di mana yang pertama itu bisa meningkatkan kualitas hubungan konseling, yaitu keterampilan seperti facilitating dan memberi penerimaan tanpa syarat berkontribusi pada terciptanya suasana aman sehingga konseling merasa nyaman membuka diri. Hubungan konseling yang kuat sangat penting untuk keberhasilan proses terapeutik. Kemudian yang kedua itu mengarahkan proses konseling tetap terukur, di mana pada keterampilan ini mengambil inisiatif, menyimpulkan, dan menutup sesi konselor dapat menjaga alur pembicaraan agar tetap fokus pada tujuan. Proses konseling menjadi lebih efisien, terarah, dan tidak melebar ke topik yang tidak relevan. Kemudian yang ketiga itu membantu konseli memahami masalah dan kemungkinan solusi, di mana memberi informasi dan memberikan nasihat membantu konseli memperoleh perspektif baru, memahami situasi berdasarkan fakta, dan melihat pilihan solusi secara objektif. Ini
meningkatkan kapasitas konseli dalam membuat keputusan yang tepat. Kemudian yang keempat itu ada mendorong konseli membuat perubahan yang nyata, di mana perencanaan program bersama konseli mendorong konseli untuk berperan aktif dalam proses perubahan. Rencana tindakan yang realistis dan konkret meningkatkan motivasi serta tanggung jawab konseli dalam mengatasi masalah. Yang kelima itu ada memastikan proses konseling berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Nah, melalui evaluasi, konselor dapat memantau perkembangan konseling, mengetahui hambatan yang muncul, serta menyesuaikan strategi yang digunakan. Evaluasi membuat proses konseling lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan konseling. Yang keenam, mendukung terjadi insight dan pembelajaran baru, di mana keterampilan menyimpulkan dan memberi umpan balik, membantu konseli mengorganisasi pengalaman emosionalnya sehingga muncul pemahaman baru. Insight ini penting bagi perubahan perilaku maupun pola pikir konseli. Yang ketujuh, ada menjadikan konseli lebih mandiri dan bertanggung jawab tentunya, di mana ketika konselor memberikan ruang bagi konseli untuk membuat keputusan, merumuskan tujuan, dan menjalankan rencana, konseli belajar mengenali kemampuan dirinya. Hal ini meningkatkan kemandirian psikologis serta rasa percaya diri. Dan yang terakhir, yaitu yang nomor 8, yakni menciptakan penutupan sesi yang bermakna, di mana keterampilan menutup sesi memastikan bahwa konseli meninggalkan pertemuan dengan perasaan yang dihargai, jelas tentang apa yang harus dilakukan, dan memiliki harapan terhadap sesi berikutnya. Yang kemudian penutupan yang baik memperkuat motivasi dan komitmen konseli. Mungkin pemaparan yang saya lakukan sampai di sini, saya akan mengembalikan lagi kepada moderator Mangga Teh Anissa. Sebelum menutup presentasi kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah kelompok kami sampaikan. Nah, berdasarkan pembahasan mengenai keterampilan dasar konseling 3 yang tadi sudah dijelaskan, bisa disimpulkan bahwa ada 8 keterampilan inti, yaitu facilitating, mengambil inisiatif, memberi nasihat, memberi informasi, lalu merencanakan program bersama konseli, lalu menyimpulkan, mengevaluasi, dan akhirnya dengan menutup sesi konseling. Nah, ini tuh merupakan komponen yang sangat penting yang harus dalam pelaksanaan konseling individual. Nah, secara keseluruhan penerapan keterampilan ini tuh memungkinkan untuk proses konseling yang berjalan secara efektif, terstruktur, dan berpusat pada kebutuhan konseling. Untuk penguasaan ke-8 keterampilan ini dapat berimplikasi secara langsung pada tercapainya tujuan konseling, meningkatnya kemandirian konseli, serta terwujudnya perubahan positif baik dalam aspek kognitif maupun emosional juga perilaku. Demikianlah presentasi kelompok kami dan pemaparan materi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang telah dipelajari bersama dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat dalam praktik kita untuk kedepannya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak dan Ibu juga selama sesi ini. Jika masih ada pertanyaan ataupun diskusi lanjutan, maupun ada sesi tanya jawab, saya persilakan untuk menyampaikannya melalui Google Classroom yang telah disediakan. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kesalahan baik lisan maupun tulisan dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.